Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita di dalam forum silaturahmi antara para pengajar di Dinas yang berkiprah di pendidikan dan pelatihan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya kita semua termasuk orang-orang yang terlibat di dalam kegiatan ini. Jadi para asatidzah dan para ustadzah, ini semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang patut kita syukur. Karena seorang itu apabila dia terlibat di dalam menebarkan kebaikan, maka itu adalah taufik dari Allah untuk seorang hamba. Itu namanya dia berberkah di dalam kehidupannya. Nah, itu ditafsir firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Ini ucapan Nabi Isa alaihi salam di surah Maryam ketika Nabi Isa berbicara di masa beliau baru lahir, seorang bayi. Maka Nabi Isa pun berkata, Inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt. Kata beliau, saya dijadikan sebagai orang yang berberkah dimanapun saya berada. Di salah satu risalah Ibnul Qayyim, beliau punya buku, ada dicetak dengan judul Risalatu Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani. Di buku itu Ibnul Qayyim sebutkan ayat ini. Iya. Dan beliau terangkan bahwa sejumlah ahli tafsir, dan memang itu ada di buku-buku tafsir juga, jumlah ahli tafsir mengatakan bahwa seorang itu mubarakan dimanapun dia berada, itu artinya mu'alliman lil khair. Dia mengajarkan kebaikan. Jadi bagaimana seorang itu berberkah dimanapun dia berada. Ada bumi yang dia pijak, dia berberkah. Ada langit yang meneduhi, dia berberkah.
keberkahan itu yang paling sempurna, paling mudahnya adalah di dalam mengajarkan kebaikan. Dalam mengajarkan kebaikan. Iya. Karena itulah apabila seorang itu masuk di dalam sebuah amalan yang manfaatnya mutaaddi, bukan pada kita saja, tapi manfaatnya untuk orang lain juga. Bahkan dari orang lain ini mungkin bisa berpindah kepada orang lain juga. Maka itu artinya kita masuk di dalam pintu ibadah yang paling afdal ya. Pintu ibadah yang paling utama ya. Iya. Karena itulah tidak ada yang lebih tinggi derajatnya dari para nabi dan para rasul. Para nabi dan para rasul itu semuanya bersyirikat di dalam nubuah dan risalah. Nubuah dan risalah itu adalah menyampaikan ilmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kepada manusia Alkitab dan hikmah. Jadi ketika seorang itu berada di jenjang tersebut, termasuk orang yang menebarkan kebaikan, maka dia bersyirikat dan mengambil andil dari kebaikan yang merupakan tugas para nabi dan para rasul. Karena itu dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wal ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi pewaris para nabi. Ya, dibayangkan ya, bahasa warisan ya. Kalau dia meninggal, dia tinggalkan harta. Harta itu milik ahli warisnya kan begitu. Nah, ini disebut bahwa para ulama pewarisnya para nabi. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amthalu fal-amthal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka. Kemudian yang semisal dengan mereka. Jadi ada pengikut. Orang yang menduduki posisi-posisi para nabi itu. Nah, itulah diantaranya adalah orang yang ikut menyebarkan kebaikan. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Itu diantara tugasnya Nabi. Diutus sebagai orang yang memberi kabar gembira, orang yang menjadi saksi, dan orang yang memberi peringatan. Dan orang yang mengajak ya, kepada jalan Allah, dan orang yang menjadi lentera yang sangat menerangi. Orang yang menjadi lentera menerangi. Karena memang subhanallah, ilmu itu sangat indah sekali. Banyak kebaikan di dalamnya. Banyak kebaikan di dalamnya. Makanya ketika Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala itu ditanya, kenapa engkau bisa bersabar 40 tahun duduk di majelismu mengajarkan Al-Quran? Ini Abu Abdurrahman As-Sulami ya. Ya, kalau kita yang baca Al-Quran di saat ini, semuanya itu berterima kasih kepada Abu Abdurrahman As-Sulami. Karena riwayat Hafs dari Asim yang kita baca itu melalui jalur Abu Abdurrahman As-Sulami. Jadi beliau ini 40 tahun mengajar Al-Quran, duduk. Kata beliau, tidak ada yang membuat saya bersabar di sini, duduk mengajari kalian Al-Quran, seperti hadits yang saya dengarkan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu ta'ala. Jadi subhanallah, satu hadits
Dia dengar dari Utsman bin Affan, dan hadits ini menjadi proyek kehidupannya. 40 tahun, bayangkan. Beliau sudah duduk mengamalkan hadits ini. Jadi kalau ini dianggap sketsa hidup, proyek kehidupan, ini betul-betul proyek kehidupan. Bayangkan 40 tahun, satu hadits ini beliau amalkan. Apa yang beliau dengar dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi itu bahasanya khairukum, yang paling baik di antara kalian. Jadi kalau mau cari yang terbaik, tidak ada lebih baik daripada. Yang terbaik ini adalah man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi dua. Orang yang belajar Al-Qur'an dan orang yang mengajarkannya. Iya. Dan ini ukiran sejarah untuk seorang itu. Misalnya si fulan selama dia hidup misalnya, atau selama dia mulai mengajar sampai akhir hayatnya, dia terus sebagai seorang pendidik, seorang pengajar. Itu mangkobah namanya. Itu keutamaan, mahkota di atas kepala. Iya. Apalagi orang itu mengajarkan kebaikan. Mengajarkan kebaikan. Jadi kadang di kegiatan di Putbinas ini, ada sebagian pelatihan kadang terkait dengan ilmu umum kan. Iya. Jadi jangan berkecil hati, ilmu umum ini tidak sama dengan ilmu agama. Betul, nggak sama. Tapi dari sudut menebarkan kebaikan pada hal yang bermanfaat dengan manusia bersyirikat di dalam hal tersebut. Apalagi kalau kita lihat di sudut umumnya, Putdinas ini di bawah Yayasan Isalam. Isalam itu lembaga wakaf. Dia lembaga wakaf yang memang fungsinya adalah untuk berkhidmat pada Islam dan kaum muslimin guna membuka, memperbagus bidang-bidang sektor pendidikan di tengah umat Islam dan membukakan pintu-pintu kebaikan dari ranah wakaf. Ya, fokus yang paling utamanya di wakaf, walaupun bergerak di bidang yang lainnya juga. Ya, maksudnya ketika kita masuk di dalam hal tersebut, itu kita bukan di dalam skala khusus, tapi kita masuk di dalam skala lebih umum lagi, di dalam kebaikan. Di dalam kebaikan. Dan ini sebenarnya makna ini adalah hal yang patut untuk kita syukur. Ya, kalau kita berada di dalam hal tersebut, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberi taufiknya, diberi kemudahan. Ya. Sisa yang perlu kita perhatikan di sini adalah bagaimana kita mensyukuri dari nikmat tersebut dan memperbagus kesyukuran. Di antara rukun kesyukuran kata para ulama, syukur itu kan ada 5 rukunnya. Rukun yang pertama adalah dia tunduk kepada Allah yang memberi nikmat. Iya. Kemudian yang kedua, dia mencintai Allah yang memberi nikmat kepadanya. Kemudian yang ketiga, dia akui bahwa nikmat itu semuanya berasal dari Allah. Karena Allah firman, "Wa ma bikum min nikmatin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, maka nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian yang keempat, dari rukun syukur adalah
Seorang selalu memuji lisannya. Apa memuji Allah dengan lisannya? Iya, akan nikmat-nikmatnya. Dia makan, minum, dia berkata alhamdulillah. Dia dapat kebaikan, dia berkata alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bahkan di kondisi dia dapat hal yang dia rasa misalnya kurang bagus pun, dia tetap berkata alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Iya. Maka ini semuanya adalah bentuk memuji Allah dengan nikmat, apa dengan lisan terhadap nikmat-nikmatnya. Kemudian yang terakhir, dan ini rukun yang kelima dari syukur, dan ini yang merupakan uh, pembahasan yang ingin saya bahas, bahwa nikmat itu, syukuran itu artinya menggunakan nikmat itu pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuk kesyukuran seorang itu terhadap nikmat, dia continue di atas nikmat tersebut. Sebab itu kesempatan yang Allah bukakan untuknya, maka dia gunakan pada hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang lebih dicintai dan diridhai oleh Allah daripada melebihi berdakwah di jalan Allah. Karena itu nas Al-Quran. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada yang lebih baik ucapannya. Maksudnya ini orang yang paling bagus ucapannya. Iya. Tidak ada yang lebih baik ucapannya dari orang yang berdakwah kepada Allah dan beramal salih. Beramal salih. Dan dia berkata, saya termasuk orang-orang yang berislam. Berkata, ini saya termasuk orang-orang yang berislam dari kaum muslimin. Jadi dakwah itu yang paling bagus. Orang masuk di dalamnya. Dan tidak diragukan bahwa taklim, ya masuk dalam posisi taklim, menebarkan kebaikan, menebarkan ilmu, itu dari bentuk dakwah yang paling kuat dan paling dikedepankan. Sebab di belakangnya akan terlahir generasi-generasi. Di belakang kegiatan tersebut akan terlahir orang-orang yang menyandang ilmu. Jadi coba kita bayangkan ya, ada orang misalnya, dia tadinya tidak mampu baca Al-Quran. Kita ajari. Dia jadi bisa baca Al-Quran. Setelah itu dia baca Al-Quran siang dan malam, bulan Ramadan. Kita yang mengajarinya. Jadi artinya setiap kali dia membaca Al-Quran, kita juga dapat pahala. Ada orang tadinya dia cuma hafal juz 30. Ya, masuk di program, apa namanya, saya lupa nama programnya. P30 ya? PT apa? PT30. Ya, PT30. Masuk misalnya di program itu, berhasil Masya Allah. Hafal 30 juz. Setelah hafal 30 juz, dia ulangi terus 30 juz itu. Kita yang membimbingnya. Kira-kira dapat pahala atau tidak? Ya kita menjadi sebab gitu kan. Iya. Kita menjadi sebab. Walaupun dimaklumi di ranah pendidikan yang, apa namanya, orang yang dia ini misalnya mengajar, anggaplah mengajar PT30 itu tadi, tapi yang mengajar PT30 ini dia sendiri tidak hafal Quran. Tapi kan untuk membimbing orang menghafal itu tidak mesti dihafal. Jadi maklum ya di guru-guru tahfidz itu ada berjalan. Yang penting dia tahu cara mengajar, cara membimbing. Ya, kadang murid yang hafal dia sendiri belum selesai gitu. Dia sendiri belum selesai. Dia tetap saja dapat kebaikan, ya kan? Jadi maksudnya ini lahan pahala, pintu kebaikan untuk kita semua. Pintu kebaikan untuk kita semua.
Makanya ketika kita masuk di dalam kebaikan-kebaikan yang seperti ini, nah itu yang paling indahnya seseorang itu bagaimana dia merasa bahwa ini kegiatan dia yang perlu kepadanya. Kita yang perlu kepada kegiatan ini. Ini bagian dari tugas kehidupan kita. Tidak indah hidup itu. Kecuali dengan amalan-amalan yang seperti ini. Iya. Jadi pernah ada seorang sahabat radhiyallahu taala anhu. Dia kembali dari Syam kepada Umar bin Khattab. Kata Umar, ada apa kamu kembali ke Madinah? Kenapa kamu nggak di Syam saja? Kata sahabat ini, saya ada masalah begini dengan sahabat yang menjadi gubernur di sana. Ya. Kata Umar, sudah, kamu balik lagi. Si fulan itu yang memimpin sana, dia tidak ada kekuasaan terhadap kamu. Kamu kembali. Ada bahasa Umar di sini yang ingin saya sampaikan di sini. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, qabbahallahu ardan laysat fika wa amthalik. Allah memperburuk sebuah bumi yang tidak ada orang yang seperti kamu dan orang-orang yang semisal kamu. Ya. Jadi maksudnya orang-orang yang menyandang ilmu itu, orang yang menyandang kebaikan, itu luar biasa ya, memberi pengaruh, keberkahan kepada manusia. Ya jangan kita pikir dari kegiatan-kegiatan itu, walaupun misalnya skalanya belum terlalu besar, hanya di lingkup orang-orang tertentu, ya. Tapi jangan dianggap bahwa itu suatu hal yang sederhana, apalagi kecil. Itu kadang perkara besar, subhanallah. Dari sudut manfaatnya untuk kita. Apalagi kegiatan itu alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, mulai berkembang. Dan di dinas ini sendiri, dari alhamdulillah dari kelas-kelasnya itu sudah mulai banyak ya, kadang dalam suatu hari lebih dari 30 kelas. Nah, itu kan sudah hal yang bagus. Ya. Dan memang di dalam penataan kerja itu selalu harus ada tanzim. Selalu harus ada kebersamaan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan cara rapi di dalam bekerja. Dan Nabi itu tidak mencampur adukkan perkara-perkara. Jadi urusan-urusan tertentu diberi kepada orang-orang yang ahli di bidang itu. Ya, karena itu Anda tidak pernah dengar kan ada sejarah Khalid bin Walid misalnya, beliau diberi tugas menjaga zakat, atau beliau diberi tugas menjadi duta besar Nabi ke negara-negara. Ya, Khalid bin Walid selalu kita dengar ceritanya, beliau adalah pimpinan pasukan. Sebab itu keahlian beliau radhiyallahu taala anhu. Tapi ada sahabat yang bisa semuanya. Kayak Ali bin Abi Thalib bisa jadi pimpinan pasukan, bisa menjadi duta besar, bisa menjadi apa saja. Ini orang-orang yang semisal ini kan jarang ya, itu multitasking namanya. Dan hebat di semua bidang. Ya. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika memberi kabar gembira 10 orang dengan sorga, kemudian Umar ketika memilih 6 orang ahli syura, 6 orang ini semuanya itu bisa jadi khalifah, sebab dia punya skill di semua bidang. Ya. Tapi bagi orang yang punya kemampuan di bidang tertentu, maka dia tekuni bidangnya. Itu yang paling bagus. Itu yang paling bagus. Dan sebagian sahabat itu, dia di bidangnya dia tekuni di bidang itu. Dia tidak mau masuk di hal-hal yang dianggap dia tidak tekuni di situ. Iya. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW itu dia hanya mengajarkan ilmu saja. Duduk mengajarkan ilmu. Ya. Seperti misalnya Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Walaupun Abu Hurairah itu pernah jadi gubernur ya, Abu Hurairah. Ya. Nah, penguasaan terhadap ilmu itu biasanya
akan luas. Sebab ilmu itu kunci pokok yang membuat wawasan seseorang itu terbuka. Wawasannya terbuka. Ya, makanya di dalam dunia pendidikan itu, orang-orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, apalagi dia menempati posisi sebagai orang-orang yang memimpin di dalam dunia pendidikan, sebagai kepala ketua, kepala bidang atau yang semisal dengannya, itu ada amanah di pundaknya. Dan amanah yang di pundak ini mengharuskan dia harus belajar lebih baik. Harus belajar lebih baik. Ya, karena dengan ilmu wawasannya terbuka. Kalau dia tidak belajar, maka ini yang menjadi masalah. Dan menjadi masalah. Dia akan bertindak tanpa ilmu, berbicara tanpa pengetahuan, dan mengukur sesuatu dengan seleranya. Tapi kalau seorang belajar ilmu agama itu membuat seseorang itu punya wawasan dan bisa memperluas wawasannya. Bisa memperluas wawasannya. Iya. Karena itu pernah ada orang yang bertanya, ya katanya seorang Nasrani ya, dia lihat ada seorang alim lagi makan di sebuah restoran atau warung makan. Maka Nasrani ini berkata, katanya di dalam kitab kalian dikatakan bahwa fasalu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada para ulama kalian, orang yang punya ilmu, kalau kalian tidak tahu. Kata alim ini benar. Benar. Kata Nasrani tersebut, sekarang beritahukan kepada saya, ini makanan yang kamu makan di depanmu terbuat dari apa? Bagaimana cara masak? Apa resepnya? Katanya kan, tanya apa? Kalau kalian nggak tahu kan, saya sekarang nggak tahu ini. Saya mau tahu dari mana. Katanya alim ya. Saya beritahukan. Panggil kokinya, mana kokinya? Panggil kokinya. Terus gimana ininya? Apa namanya? Makanan ini terbuat dari apa? Kokinya jelaskan semuanya. Kata si alim tersebut, itu pasalu ahlad dzikri kuntum la ta'lamun. Dia tahu di sini. Maka saya memberitahukan, memanggilkan. Itu kan metode. Makanya tadi saya bilang, ilmu itu membuat seorang itu punya wawasan. Dan membuat dia bisa memperluas wawasannya. Iya. Jadi dia akan tahu jalan-jalan untuk mencari suatu masalah. Para ulama itu tidak semua masalah itu dia kuasai. Ada masalah tertentu ditanyakan. Dia kadang berkata kepada yang bertanya, tunggu beberapa hari. Atau kamu datang lagi di waktu begini. Agar supaya dia bahas dulu masalah itu. Itu perlu dibuka buku, diperiksa, dan seterusnya. Karena seluruh isi buku itu tidak mungkin. Seorang alim itu ada di mana-mana semuanya itu. Ikut bersamanya. Iya, sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga nggak bisa seperti itu. Jelas ya? Karena ada sebagian masalah itu perlu dibuka. Maraji, buku-buku rujukan. Perlu dibuka, buku-buku rujukan. Iya. Maka ilmu ini akan membawa seseorang kepada hal yang lebih baik. Dan yang bagusnya lagi pada ilmu itu, ini saya di masalah mengajar. Kadang sebagian dari ilmu yang kita pelajari, itu kalau kita murojaah sendiri, mungkin kita tiap hari murojaah, 10 kali murojaah, itu mungkin tidak akan sama seperti satu kali kita mengajarkan buku. Iya. Satu kali kita mengajarkan buku tersebut. Sebab kekuatan mengajarkan itu dari sudut penguasaan dan kedalaman merekat di dalam hati itu lebih besar daripada dia murojaah setiap hari. Iya. Nah ini kalimat yang saya bilang tadi itu saya hafal dari guru saya, dari Syekh Mukbil rahimahullah. Yang beliau itu kadang dia lihat ada murid-murid yang sudah bagus gitu, tidak mengajar,
Beliau tanya, kenapa kamu tidak mengajar? Ya Syekh, ana lagi sibuk banyak pembahasan. Ini semua lagi sibuk banyak pembahasan. Syekhnya juga kalau berpikir seperti itu ya sudah, dari beliau nggak mengajar. Orang yang paling sibuk kan, dan orang yang paling bisa membahas kan. Murid-muridnya yang lebih senior daripada dia pasti akan bilang seperti itu juga. Waktu itu Syekh negurnya marah kan, Syekh bilang, la barakallahu fika wa la fi bahdik, kata Syekh. Ya, tapi waktu beliau bilang ke saya, kamu Dzulkarnain kenapa nggak mengajar? Kamu ngajar aja kalau kamu mau. Jadi saya bahas apa sih? Kalau kamu mau aja, Syekh. Tapi setelah itu akhirnya saya mengajar juga salah satu uh, apa namanya di ilmu mustalah hadits saya mengajar. Pernah diminta oleh beliau, rahimahullah. Dan itu subhanallah ya, saya rasakan itu awal pengalaman saya mengajar. Dan ini mengajarnya bukan orang Indonesia. Orang Indonesia juga hadir, tapi mengajar pakai bahasa Arab. Jadi banyak orang-orang Arab ya gitu. Kemarin saya beberapa tahun lalu ya, saya uh, bukan dekat juga, sudah lebih 10 tahun. Saya ketemu anak Yaman, sudah mengambil doktor di Jamiah Islamiyah. Dia perkenalkan dirinya bahwa dia pernah hadir di pelajaran saya ketika di Yaman. Ya maksudnya manfaat dari mengajar itu subhanallah ya, luar biasa sebenarnya. Kadang kita tidak menyadari. Ya. Dan itu pengalaman pertama itu saya rasakan, masya Allah itu betul-betul mungkin dari apa yang saya ajarkan. Karena sebelumnya saya persiapkan. Kemudian saya baca buku. Mengajar ada konsekuensinya kan, jangan sampai keliru menyampaikan ilmu. Makanya kita persiapkan apa yang mau diajarkan. Ya, dari kalimat per kalimatnya dirapikan. Ada sedikit ininya, ada sedikit masalah, kita lihat di buku-buku yang mensyarah. Yaitu kalau mengajarkan sebuah kitab ya, dari buku-buku, biasanya sumber dan rujukannya ya sudah disiapkan. Sudah disiapkan. Ya maksudnya ketika kita sudah mulai masuk di dalam mengajar itu Allah berikan manfaat lain. Diberi manfaat lain. Karena itu dikatakan di dalam Al-Quran, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita wa idzan la'atainahum min ladunna ajran 'azima wa lahadainahum siratan mustaqima. Andai kata mereka melaksanakan apa yang mereka diperingatkan dengannya, diajarkan kepadanya. Mau'izah itu nasihat dengan uslub yang mendalam, itu mau'izah. Tapi bahasa lainnya sebenarnya menyampaikan ilmu juga. Ya kalau dibahasakan bebas ayat ini, andai kata mereka mengamalkan apa yang ilmu yang sampai kepada mereka, lakana khairan lahum. Maka itu yang terbaik untuk mereka. Itu bahasanya khairan lahum. Khairan itu dari kata akhir, khairan. Artinya yang terbaik. Kemudian dia datang di situ dalam konteks nakirah. Karena kebaikannya itu meluas. Iya, luas. Kadang tidak terkira kebaikannya. Wa asyadda tathbita. Dan ini yang paling mengukuhkan. Ini paling mentahbit. Mentahbit. Karena itu kata Imam Ahmad rahimahullah, kunna nasta'inu ala hifdil hadith bil amali bihi. Kami mengambil pertolongan untuk menghafal hadith dengan mengamalkannya. Dengan mengamalkannya. Iya. Jadi pengamalan itu melakukannya ya. Dan dengan menyampaikannya, mengajarkannya, itu juga adalah bentuk pengamalan. Sebab diantara ilmu itu ada yang diperintah untuk disampaikan. Iya. Jadi itu menjadi hal yang mentahbit. Kalau sudah seperti itu, kami akan beri pahala yang besar. Lalu walahadainahum siratan mustaqimah. Kami beri hidayah menuju kepada jalan yang lurus. Inilah kata sebagian as-salaf rahimahumullah, man amila bima alim awrathahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan ilmu yang
dia pelajari, maka Allah akan wariskan padanya ilmu yang sebelumnya ilmu ini dia tidak ketahui. Iya. Jadi itu dari keindahan mengajar. Seorang kalau mengajarkan sesuatu, diamalkan, kadang dari sebab pengajaran itu, akan Allah ajarkan padanya ilmu yang sebelumnya tidak dia ketahui. Iya. Itu dari masa dahulu ya. Bagian, seingat saya ada sebagian dari ucapan as-salaf di situ. Cuma yang melekat di ingatan saya ada Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sidi rahimahullah. Beliau itu berkata bahwa saya kadang kalau duduk di pelajaran, keluar dari lisan saya kalimat-kalimat tentang ilmu, itu baru saya pikirkan pada saya mengajar. Jadi ketika beliau persiapkan apa segala macam, itu pemahaman itu belum begitu tampak. Tapi begitu beliau mengajarkannya, muncul pemahaman itu. Sangat jelas sekali. Makanya tersampaikan. Ya, dan itu berjalan. Ada sebagian ulama kita juga seperti itu kondisinya. Ya, dan saya termasuk orang yang paling banyak merasakan itu. Makanya saya itu kadang-kadang, ini pelajaran-pelajaran saya sendiri, saya dengar sendiri di rumah. Kadang-kadang ada hal-hal yang saya perlu meroja sendiri dari hal yang keluar pada saat saya mengajar gitu. Ya, perlu saya ingat kembali. Dan itu faedah-faedah nggak ada, bukan artinya sesuatu yang baru, tidak. Tapi dia adalah pemahaman yang muncul di dalam memahami nas-nas. Kadang itu subhanallah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya mengajar itu banyak kebaikan. Ya, apalagi seorang menyebarkan kebaikan di dalam hal tersebut. Tapi namanya lingkup sebuah sistem pendidikan seperti yang saya terangkan tadi, Nabi itu rapi. Nah itu dalam perang aja dikatakan innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sungguhnya Allah cinta pada orang yang berperang di jalannya bersaf-saf. Nah itu kan rapi namanya. Ya. Dan Nabi SAW memberi perumpamaan seorang mukmin. Dalam hadits Abu Musa Al-Asy'ari di riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, yashuddu ba'duhu ba'dha." Seorang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagikan bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, ini perumpamaan luar biasa ya. Karena bangunan itu tidak mungkin dia berdiri kalau nggak tertata rapi. Nggak ada bangunan yang kalau misalnya fondasinya di sebelah kanan, dia hanya bangun di sebelah kiri tanpa fondasi. Terus dia bangun atap sembarangan. Nggak mungkin berdiri bangunan itu. Jadi bangunan yang bisa berdiri itu bangunan yang rapi. Nah, itulah seorang mukmin terhadap mukmin yang lainnya, bagikan sebuah bangunan. Sebagiannya menguatkan sebagian yang lain. Nah, itu namanya kerapian. Iya. Kerapian, nizam, tanzim. Di dalam bekerja, di dalam beramal. Dan itu pengaturan. Cuman memang di dalam ranah pengaturan itu terikat dengan amanah. Terikat dengan amanah. Dan amanah itu dua macam. Ada amanah umum, dan ada amanah khusus. Amanah itu dua macam. Ada amanah bersifat umum, ya, dan amanah bersifat khusus. Amanah yang bersifat umum, itu amanah yang besar ya, seperti tata negara, ya seorang sebagai kepala negara, atau ini memegang jabatan sebagai menteri, ini kepala wilayah, yang memegang wilayah-wilayah umum. Itu amanah umum namanya. Ada amanah khusus. Amanah khusus ini pada kegiatan tertentu. Misalnya dia kepala sekolah, ini amanah khusus ya. Atau misalnya dia sebagai kepala rumah tangga, ini amanah khusus. Misalnya dia kepala perusahaan, ini amanah khusus. Iya. Amanah ini itu ada di dalam menjaganya aturan-aturan. Iya, aturan-aturan. Itulah yang disebut dengan nama politik syar'i. Makanya itu di dalam Al-Quran itu ada ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi fahkumu bil adl.
Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Nah, ini ayat, kata para ulama, ayat yang paling mencakup tentang politik syar'i. Ayat ini. Iya. Sebab itu pengaturan amanah. Karena politik syar'i itu dasarnya keadilan dan menyampaikan amanah. Menegakkan keadilan dan menyampaikan amanah. Ya, disinilah harus pandai di dalam mengukur, menempatkan. Jadi itu rapi ya. Di pengaturan amanah rapi. Ya, urusan tata negara ada urusannya. Urusan perusahaan ada urusannya. Urusan yayasan, sekolah ada urusannya. Ada cara manajemennya. Yang menjadi repot itu kalau misalnya urusan yang harusnya diberi dari suatu pengaturan tertentu, ya misalnya pengaturan yayasan pendidikan, itu beda dengan pengaturan perusahaan. Ya, kalau perusahaan ya mungkin begitu, ada yang salah langsung dipecat, ganti yang lain. Tapi kalau pendidikan tidak seperti itu. Itu manajemen berbeda. Ini ya. Jadi Nabi SAW itu memberi contoh-contoh, ada pondasinya. Makanya itu tadi saya katakan bahwa orang yang memegang amanah-amanah itu, paling tidak dia belajar, supaya dia tahu ilmu. Dia mengerti. Dia bertindak sebagaimana dasar dari ilmu itu. Ya, jangan memakai prasangka, apalagi hanya memakai perkiraan-perkiraannya saja. Baik. Jadi ketika sesuatu itu rapi, teratur, ya, maka itu akan menjadi lebih baik. Kegiatan-kegiatan itu akan tersusun lebih apa? Akan tersusun lebih sempurna. Ini kalau tertata dengan baik. Ya. Seorang itu kalau dia sendiri bisa dia melakukan kegiatan. Tapi kalau dia banyak, dia akan lebih kuat. Dia akan lebih kuat. Karena itu dikatakan oleh seorang penyair, tak berimahu idza jama'ana takassuran wa idza tafarraqat takassarat ahada. Tombak-tombak itu tidak akan patah sepanjang tombak itu diikat bersama. Banyak tombak diikat mau dipatahkan, sekuat apapun orang itu nggak bisa dia patahkan. Tapi kalau terpisah tombak ini berdiri satu-satu, nah itu gampang matahin tombak itu. Iya. Kita nggak usah tombak ya, dekat-dekat aja sama kita. Sapu lidi coba, yang biasa kita pakai. Coba sapu lidi itu. Antum kuat apapun sapu lidi di ini, sulit dia patah kalau dia lagi banyak. Tapi kalau ngambil satu sapu lidi, pakai 2 jari aja bisa dipatahkan. Bisa dipatahkan. Jadi kadang seorang itu secara bersama itu memberi kekuatan. Ya. Nah, disitulah letak kebersamaan, letak persaudaraan. Mana seorang mukmin itu adalah saling menguatkan bangunan yang lainnya. Dan di dalam kebersamaan itu saja sudah banyak keberkahan. Sudah banyak keberkahan. Pada hal yang baik. Kita sekedar berada di situ saja, ya, sebagai hitungan takfir sawadil khair, memperbanyak barisan kebaikan saja, itu sudah pahala. Sudah pahala. Makanya orang yang datang majelis ilmu itu yang diceritakan di dalam hadits riwayat Bukhari Muslim, dia datang ke majelis ilmu, dia datang ke situ bukan untuk hadir sebenarnya, tapi ada temannya di situ hadir. Dia ada urusan sama orang yang hadir di situ. Orang yang datang di situ saja sekedar hadir, bukan untuk hadir ke majelis ilmu sebenarnya, tapi ada urusan pribadi dengan salah seorang yang hadir di situ. Itu pun Nabi berkata, ulaikal qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka ini satu kaum yang teman duduknya tidak pernah merugi. Dikatakan tidak pernah apa? Tidak pernah merugi. Jadi kadang keberadaan kita di dalam sebuah hal yang baik, itu kita sekedar berada saja di situ itu kebaikan. Suatu hal yang baik. Ini dari makna-makna yang hendaknya kita pelihara. Ya, kemudian saya perlu ingatkan juga bahwa amanah itu besar ya.
kadar dan derajatnya, menjaganya juga perlu untuk telatenan di dalam memeliharanya, ya. Karena amanah ini dari hal yang akan dipertanyakan di hari kiamat. Kemudian yang terakhir mungkin juga saya perlu terangkan bahwa di dalam posisi-posisi baik juga, hal yang sangat banyak kebaikannya adalah seorang itu ketika dia bekerja, berada di dalam sebuah kegiatan, dia itqan terhadap kegiatan tersebut, melakukannya secara lengkap dan sempurna. Karena itu dikuatkan di sebuah hadits oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha, riwayat Tabarani dan selainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu." Sungguhnya Allah itu cinta. Allah cinta apabila salah seorang di antara kalian melakukan sebuah amalan, maka dia mungkin di dalam amalannya. Itqan itu artinya dia melakukannya lengkap. Dia memberikan yang paling sempurna, yang paling bagusnya. Itu yang disebut dengan itqan. Dan itu dari sebab mahabbatullah, sebab kecintaan Allah kepada seorang hamba. Dan ini luar biasa ya. Dia bekerja lengkap, sempurna, dia buat hal yang lebih baik. Itu dari sebab Allah cinta kepada. Allah menyukainya. Iya. Dan ini dari ubudiyah ya, kita cari. Kita kan sholat, kita bersabar, kita selalu bertobat, mensucikan diri, berbuat ihsan. Karena di dalam Al-Quran disebutkan keutamaan hal itu. Wallahu yuhibbus sabirin, yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan banyak lagi. Kita mencari kecintaan Allah. Iya. Supaya menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Nah, ini di antara amalan di dunia pendidikan dan di bidang profesionalitas. Bahwa seorang itu ketika dia bekerja lengkap. Bekerja sempurna. Kemudian yang terakhir saya ingatkan bahwa kita punya kaidah besar dalam agama. Kaidah ini disebut dengan nama an-nasihah. Dalam hadits Tamim bin Aus ad-Dari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasiha." Ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama itu adalah nasihat. Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat. Jadi nasihat bukan bahasa Indonesia ya. Nasihat dalam bahasa Arab. Sebab nasihat kalau dalam bahasa Arab itu artinya ketulusan. Dia kalau mau melakukan sesuatu, dia lakukan paling sempurna. Kalau dia berikan sesuatu, dia berikan yang paling baiknya. Iya. Ada yang mengatakan dari kata nasahtul asad. Saya menasihati madu. Artinya madu itu kalau dikeluarin, disingkirkan sarangnya, menjadilah dia madu murni, jernih. Nah, itu nasihat namanya, menasihati madu. Iya. Ya, kalau ada baju misalnya, tambal dia perbaiki, dia rapikan. Nah, itu menasihati. Menasihat. Yang nusuh ini, itu luar biasa ya, bukan dia cakupannya nasihat itu pada ucapan, pada niat, dan pada amalan. Pada amalan. Jadi jangan dipahami dalam bahasa Indonesia, ini ada orang kurang, oh saya nasihati dia, dia salah, oh saya nasihati, dia buat begini, saya tegur, saya nasihati. Bukan itu satu bagian kecil dari mana nasihat dalam agama. Nah, nasihat di dalam bekerja, nasihat di dalam kegiatan bersama, itu adalah ketulusan. Bagaimana kita menjaga pekerjaan itu, menunaikannya secara lengkap. Kemudian bagaimana di dalam pekerjaan tersebut terlahir untuk umat Islam ini hal yang paling baik dan paling indah. Kita berikan hal yang paling sempurnanya. Nah, itu namanya an-nasihat. Ya. Dan nasihat ini sekali lagi dia adalah agama. Dia pokok agama. Karena itu dikatakan ad-dinun nasihat. Nah, disebut agama misalnya
sholat, puasa, zakat, tidak disebut. Tapi disebut nasihat saja. Sebab nasihat ini mencakup seluruh agama. Seluruh agama. Ya, dibahasakan ad-dinun nasihat, dan itu pakai alif lam ya, itu ada pembahasannya lagi dalam bahasa Arab ya. Ad-dinu an-nasihat. Ketika mubtada dan khabarnya sama-sama ma'rifat, itu memberikan ifadatut takhsis kalau di ilmu nahwu dan ilmu balaghah. Memberi ifadatut takhsis. Bahwa pengkhususannya seperti ini. Saya beri contoh lain ya, seperti misalnya miftahus salatu tahuru miftahus salat. Terus dikatakan wa takbiruha wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Itu kan pakai alif lam semua itu. Nah, sebab ketika disebut misalnya kuncinya adalah bertahara, nah itu kekhususan, tidak syah salat tanpa tahara. Penghalalannya adalah takbir, tidak syah salat kecuali dengan takbiratul ihram. Dan penghalalannya adalah taslim, tidak dianggap dia selesai salat tanpa dia salam. Karena itu tiga ini, itu menurut ijma' kesepakatan ulama dianggap rukun salat. Berdasarkan tiga itu. Itu dari dalalah lugawiyah, pendalilan secara bahasanya dipetik. Nah, sama ketika dikatakan ad-dinun nasiha, agama itu adalah apa? An-nasiha, sama posisinya. Ini semuanya dibangun di atas hal tersebut. Iya, dan Nabi SAW itu telah menyebutkan dari keutamaan nasihat. Keutamaan nasihat ini. Malah disebut hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Di antaranya wa idastansahaka fansahhu. Kalau dia minta nasihat kepadamu, an-nasihat bukan artinya minta ditegur, minta diri. Tapi minta ketulusan. Apa saja bentuk nasihat. Maka fansahhu, berlaku nasihatlah engkau kepadanya. Berlaku nasihat kepadanya. Ya, itu an-nus namanya. Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu di hadits riwayat Muslim, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Saya membayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemimpin dan menasihati setiap muslim. Bayangkan dijadikan salah satu bayat. Itu di hukum fikih itu bayat itu. Jadi ketika di bayat itu bukan di bayat seluruh perkara. Diambil 1-2 hal perkara penting. Iya. Dan di sini diambil 3 perkara penting dari Jarir. Salah satunya menasihati seorang muslim. Jelas ya? Salah satunya menasihati seorang muslim. Maka ini nasihat ini bagian dari agama subhanallah. Dan seorang itu ketika berada di lingkup kegiatannya, dia selalu berlaku tulus, lengkap, memberikan yang baik. Intinya dia menasihati seorang muslim. Dan dia berada di atas keutamaan tersebut, menjalankan dari agama ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik pada semuanya dan menganugerahkan kepada kita semua istiqamah dalam ucapan dan amalan, memudahkan kita semua pada pintu-pintu kebaikan dan selalu mempekerjakan kita semua pada hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wallahu taala.